Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adrian. Saya dari kelas 3 TIF. Pada video ini, saya akan membuat video laporan praktikum pertemuan ke-11 pada mata kuliah pemrograman mobile. Pada video ini berfokus pada cara penggunaan REST API. REST API adalah suatu cara untuk bertukar informasi atau data yang berbentuk JSON antara aplikasi dengan datanya itu yang ada di internet. Dalam implementasinya, aplikasi yang kita buat ini mengakses data dari API atau penyimpanan data yang ada di internet atau cloud. Adapun komponen utama yang ada dalam REST API, yang pertama itu ada resource atau data, yaitu adalah sebuah data itu sendiri atau konten yang diakses oleh aplikasi kita. Lalu ada metode HTTP, yaitu sebuah aksi yang kita lakukan seperti post, get, delete, dan put. Langsung saja kepada demo aplikasi kita. Pada aplikasi ini saya membuat sebuah tampilan atau dua tampilan yang menggunakan REST API. Pertama, saya membuat daftar tiket ini menggunakan API atau data yang ada pada Supabase di sini. Daftar tiket. Saya membuat sebuah tabel lalu saya tampilkan di sini. Daftar tiket. Lalu selanjutnya untuk daftar hewan, di mana sini akan menampilkan foto hewannya berserta nama dengan nama resminya, tipenya, bahkan tipe konsumsinya, serta menampilkan statusnya kritis atau hewan langka atau hewan rentan seperti itu. Sama seperti sebelumnya, saya membuat tabelnya di Supabase dengan tabel hewan ini. Langsung saja kepada cara pembuatannya. Pertama, kita perlu membuat sebuah tabel di Supabase ini, seperti yang saya lakukan. Saya membuat sebuah tabel yang akan saya tampilkan datanya di aplikasi. Setelah itu, pada Kotlin-nya kita menambahkan dependensi untuk menambahkan Postgres dari Supabase-nya. Beserta pada plugin-nya kita menambahkan serialization juga. Lalu setelah itu kita membuat sebuah file yang menghubungkan atau menyimpan URL dari Supabase-nya. Di sini saya membuat Supabase Manager, di mana di sini saya meletakkan Supabase URL dan Supabase key-nya supaya dapat diakses. Lalu untuk penyimpanan datanya, di sini saya di sini saya menggunakan hewan model contohnya, di mana setiap kolom atau variabelnya diinisiasikan sesuai nama pada kolom yang ada pada Supabase, seperti yang saya tuliskan seperti ini. Sama seperti daftar tiket model, di sini saya menggunakan serializable juga, yang menggunakan serial name sesuai dengan nama database-nya. Lalu untuk implementasinya di sini menggunakan fungsi fetch hewan. Yang pertama itu menggunakan recycle scope untuk menjalankan operasi asinkron. Di sini menyimpan data dalam variabel hewan list. Lalu pada Supabase Manager mengambil data dari tabel hewan itu sendiri di sini. Lalu setelah itu untuk menampilkan datanya,
menggunakan adapter dari daftar hewan yang telah dibuat. Seperti ini, langsung memasukkan data-data atau kolom-kolom yang ada pada tabel ke variabel-variabel yang kita tentukan. Lalu setelah itu datanya akan tampil. Seperti itu saja pada percobaan penggunaan REST API. Untuk error yang saya temukan di sini adalah pada data model atau hewan model ini kita harus menggunakan serializable atau pengubah atau transformasi data JSON-nya. Jika kita tidak menggunakan fungsi ini, sebenarnya fungsi ini ketika aplikasi dijalankan itu datanya tidak bisa tampil atau memunculkan pesan error. Seperti ini. Nah, dia akan gagal membuat datanya karena serializernya harus ada pada datanya, pada data modelnya. Jika kita terapkan, dia akan bisa menampilkan datanya. Jadi untuk menghubungkan antara Supabase dan Kotlin kita harus menggunakan serializable. Seperti ini. Nah, lalu datanya itu akan tampil lagi seperti ini. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.